Anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Oke. Hari ini pembelajaran kita masih mengenai teks persuasi. Nah, kompetensi dasar kita pada pertemuan hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang didengar maupun yang dibaca. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik dalam lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang didengar maupun yang dibaca. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian teks persuasif. Silahkan dilihat ya anak-anak. Ya, teks persuasif sama itu dengan teks persuasi. Kamu juga telah mempelajari ciri-ciri teks persuasi ataupun persuasif. Ada 4 ya. Kamu juga telah mempelajari ciri-ciri kalimat persuasi ataupun persuasif. Ada 5 ciri-cirinya. Lalu kamu juga telah mempelajari perbedaan kalimat saran, arahan, dan ajakan. Ya, ini nanti masuk dia ke dalam kaidah kebahasaan teks persuasi anak-anak. Lihat. Lalu kamu juga telah mempelajari jenis-jenis teks persuasi. Ada 4. Kamu perhatikan. Kita juga telah mempelajari mengenai langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasi. Ada 5 langkah-langkahnya. Oke, hari ini kita mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Perhatikan yang pertama ada struktur. Struktur berarti bagian-bagian daripada teks persuasi. Nah, ada 3 strukturnya. Yang pertama bagian awal ataupun pembuka. Nah, bagian awal dalam teks persuasi ini merupakan paragraf awal yang berisi pengenalan tentang tema ataupun permasalahan umum yang dibahas atau merupakan topik besar dari isi teks tersebut. Yang kedua, bagian tubuh ataupun penjelas merupakan bagian inti dalam teks persuasi. Nah, pada bagian inti ini menjelaskan pokok-pokok masalah atau penjabaran masalah disertai argumen dan data untuk mendukung ataupun menguatkan argumen tersebut. Lalu pada bagian ini menyertakan saran, ajakan, ataupun arahan terkait pokok-pokok masalah yang diuraikan. Nah, yang ketiga bagian penutup. Bagian penutup ini adalah bagian terakhir dari dalam teks persuasi. Bagian penutup ini berisi penegasan ataupun harapan penulis maupun tindakan yang harus dilakukan pembaca. Penulis dapat menegaskan maksud dan tujuan dengan kalimat ajakan pada bagian penutup. Nah, 3 struktur ini harus ada di dalam teks persuasi. Kalau salah satunya tidak ada, berarti teks persuasi itu tidak sempurna. Oke? Selanjutnya, yang kedua, kita belajar mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi. Pada bagian kaidah kebahasaan teks persuasi terdapat 3, yaitu kalimat ajakan, kalimat saran, maupun kalimat arahan. Kita sudah menjelaskan 3 perbedaan ini ya. Masih ingat ya tadi? Yang pertama yaitu kalimat ajakan.
Ingat anak-anak, kalau kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, ditandai dengan kata ayo, mari, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat saran adalah kalimat yang isinya memberi pendapat atau usul untuk melakukan sesuatu. Ingat, kalimat saran ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya. Yang ketiga adalah kalimat arahan. Kalimat arahan adalah kalimat yang memberikan petunjuk pada tujuan atau arah yang dituju. Biasanya kalimat arahan ini ditandai dengan akhiran lah. Cintailah lingkunganmu. Seperti itu dia anak-anak. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Ingat, setiap PowerPoint yang Miss masukkan ke dalam GC harus kamu catat. Tugas-tugasnya juga kamu lihat di GC, lalu kamu kerjakan. Setelah selesai, kamu fotokan dan kirim kembali ke GC. Oke, anak-anak? Kalau tidak jelas, silahkan WA Miss secara pribadi. Sampai sini dulu. Kamu kerjakan tugasnya. Selamat pagi dan tetap jaga hidup sehat. Shalom.